Di hari ke-7 perang, Iran mengklaim berhasil menembak jatuh Hermes 900. Drone pengintai andalan militer Israel yang mampu terbang hingga 36 jam non-stop. Meski klaim itu belum diverifikasi secara independen, puing-puing yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan bentuk dan warna khas Hermes. Tapi benarkah itu drone Israel? Atau hanya manuver propaganda dalam perang informasi yang kini tak kalah sengit dari pertempuran di darat? Hermes 900. Drone taktis kelas menengah buatan Elbit Systems, salah satu perusahaan pertahanan terbesar Israel. Mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara Israel sejak tahun 2012. Hermes 900 dirancang sebagai penerus dari Hermes 450 dengan peningkatan signifikan di banyak sektor. Keunggulan teknis Hermes 900 mampu terbang hingga 36 jam non-stop. Ketinggian terbang maksimum 30.000 kaki, dan berfungsi untuk intelijen, pengawasan dan pengintaian. Drone satu ini juga bisa melakukan penargetan rudal dan serangan ringan. Hermes 900 bisa menggendong bobot persenjataan hingga 350 kg, seperti rudal ringan. Dengan sensor elektronik optik atau inframerah, Hermes 900 memiliki kamera resolusi tinggi, radar maritim, SIGINT dan COMINT. Modularitas drone ini bisa disesuaikan untuk misi cuaca ekstrim, peperangan elektronik, atau jamming. Drone ini telah digunakan oleh Israel dalam berbagai operasi, termasuk Perang Gaza 2014 dan 2021. Operasi di perbatasan Lebanon dan Suriah. Misi pengintaian maritim di Laut Merah dan Teluk Persia. Jumlah pasti drone ini masih dirahasiakan. Tapi diperkirakan Angkatan Udara Israel memiliki antara 15 hingga 30 unit Hermes 900 aktif, tersebar dalam beberapa skuadron pesawat tanpa awak. Beberapa unit telah diekspor ke Brasil, Swiss, Meksiko, dan Kolombia, namun varian Israel diyakini yang paling canggih, dengan modifikasi sensor untuk misi regional. Apakah mungkin Israel menggunakan Hermes 900 dalam perang melawan Iran? Jawabannya sangat mungkin. Hermes 900 dirancang untuk misi jarak jauh dan berisiko tinggi. Ia dapat dikendalikan dari jarak lebih dari 1.000 km. Ideal untuk pengintaian fasilitas nuklir atau rudal Iran. Misi intelijen elektronik terhadap radar atau pangkalan Korps Garda Revolusi Iran. Pemandu rudal atau artileri presisi. Operasi diam-diam mendekati wilayah musuh. Jika benar Israel mengerahkan Hermes 900 dalam konflik langsung dengan Iran, itu artinya mereka mengambil risiko besar untuk mendapatkan keunggulan informasi di medan yang sulit. Meski canggih, Hermes 900 bukan tidak bisa dijatuhkan. Kelemahannya antara lain. Pesawat tanpa awak ini berbodi besar dan lambat. Mudah terdeteksi oleh radar pertahanan modern Iran. Kendalinya bergantung pada komunikasi satelit atau relay pesawat tanpa awak lain, bisa terkena jamming. Tidak memiliki kemampuan siluman, siluetnya khas, dan suhu termalnya tinggi. Sangat berharga secara strategis. Satu unit bisa bernilai 10-15 juta dolar Amerika. Dengan sistem rudal permukaan ke udara seperti Saya 3 atau Hordad 15, Iran berpotensi menjatuhkan Hermes jika mengetahui jalurnya. Jika Iran benar-benar menjatuhkan Hermes 900, ini adalah pencapaian simbolik dan strategis besar, baik secara militer maupun dalam perang opini publik. Tapi hingga bukti kuat muncul, kita tetap harus bertanya, apakah yang mereka tembak benar-benar Hermes 900? Atau hanya pantulan propaganda dari drone lain yang jatuh? Jika benar Israel mengerahkan Hermes 900 dalam perang ini, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana Iran bisa mendeteksi dan menembaknya jatuh? Selama ini negeri para mula itu mengembangkan sistem pertahanan udara berlapis, campuran antara rudal Rusia, teknologi domestik, dan modifikasi canggih berbasis reverse engineering. Dari segi spesifikasi, ada dua sistem utama yang kemungkinan besar digunakan dalam insiden ini. Pertama ada Hordad 15. Sistem pertahanan udara jarak menengah buatan dalam negeri. Bisa mendeteksi target hingga 150 km, dan menyerang pada jarak 45-75 km. Dilengkapi dengan radar Passed Array, mampu melacak 6 target dan menyerang 5 sekaligus. Iran mengklaim sistem ini bisa menjatuhkan drone siluman seperti RQ-170 dan MQ-9 Reaper. Sistem kedua adalah Saya 3 atau Bafar 373. Varian rudal permukaan ke udara canggih, mirip dengan sistem S-300 Rusia. Jangkauan kedua rudal ini hingga 200 km untuk target besar. Digunakan untuk melindungi fasilitas strategis seperti reaktor nuklir dan pangkalan militer. Jika Hermes 900 terbang dalam jalur pendekatan pengintaian di barat daya Iran, dekat Khuzestan atau Bushehr, kemungkinan besar ia masuk ke dalam cakupan radar Hordad 15. Dengan durasi terbang yang panjang tapi kecepatan lambat, drone ini menjadi target ideal bagi rudal darat ke udara. Dalam kasus Hermes 900 ini, puing yang ditampilkan Iran memang menyerupai siluet Hermes. Tetapi tidak terlihat serial number, identifikasi sensor, atau modul avionik yang bisa diverifikasi. Tanpa bukti teknis yang kuat, klaim Iran tetap berada di wilayah spekulasi. Namun jika benar, ini bukan hanya kehilangan aset intelijen bagi Israel, tapi juga kemenangan psikologis dan kemenangan naratif bagi Teheran di tengah konflik yang terus berkembang. Di balik perang rudal dan drone, ada perang informasi. Dan kadang,
kebenaran justru terbang paling tinggi, sebelum akhirnya jatuh ke tanah, bersama serpihan pesawat tanpa awak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.